إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Umat al-Islam, kalau kita membaca ayat-ayat Ar-Rahman di dalam Al-Quran, ada sebuah ayat atau penggalan dari ayatnya yang berbunyi kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hamba yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada hamba lain yang Allah kehendaki. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, kata Rasulullah, ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak seorang pun dari kalian, kata Rasul kepada para sahabat, tentunya untuk semua manusia ini, tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditentukan yang ini tempat duduknya di syurga, yang ini tempat duduknya di neraka. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, awala nattakilu ala al-amal, awala nattakilu ala ma kutiba wa nada'u al-amal. Wahai Rasulullah, tidakkah kita bersandar saja sesuai dengan yang telah ditentukan? Oh, si fulan telah ditentukan syurga, si fulan telah ditentukan neraka, kemudian kita tidak usah beramal. Bukankah demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, i'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, semua akan dimudahkan oleh Allah prosesnya sesuai dengan yang diciptakan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi jemaah, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hamba yang Allah kehendaki dan telah menetapkan neraka bagi hamba yang Allah telah kehendaki. Kemudian pantaskah demikian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengazab dia, setelah Allah tentukan dia sesat, Allah tentukan dia penduduk neraka? Nah, pertanyaan seperti ini muncul dulu di tengah para sahabat sebagaimana hadis tadi. Wahai Rasulullah, kalau semua sudah ditentukan, gimana fungsinya amal? Bukankah kalau begitu kita bersandar saja pada catatan yang telah dicatat oleh Allah? Pertanyaan masih berlanjut hingga zaman ini umat Islam, dan akan terus diulang pertanyaan itu, bahkan oleh kaum muslimin, bahkan oleh penuntut ilmu sekalipun. Maka umat Islam, untuk menjawab hal ini, kita kembalikan kepada tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zurriyatihim min zuhurihim zurriyatahum wa ashhada alaihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an kunna an taqulu yawmal qiyamati an kunna an hadha laghafilin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah ketika Rabbmu telah mengambil dari Bani Adam, dari keturunan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil persaksian mereka,
Ini disebut oleh para ulama, sebagian ulama, dengan alamul zar. Sebelum dia turun ke dunia, sebelum dia diciptakan di dunia, Allah sudah ambil dari ruh-ruh mereka persaksian. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku berhak untuk disembah? Maka mereka mengatakan, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, ya wahai Allah, benar engkau adalah Rabb kami. Apa kata Allah di ujung ayat? Kami tanya ini agar kelak pada hari kiamat, agar kelak ketika mendapatkan hisab, kalian tidak beralasan, wahai Rabb, kami dulu lalai, kami tidak ngerti. Maka di sini umat Islam, dari ayat yang terakhir kita baca, maka di alam zar, sebelum diturunkan, diciptakan hamba itu di dunia, kita ketahui bahwa ternyata Fir'aun menyaksikan bahwa Allah adalah Rabbnya. Abu Jahal menyaksikan bahwa Allah adalah Rabbnya. Presiden atau Perdana Menteri Israel yang membunuh kaum muslimin menyaksikan bahwa Allah adalah Rabbnya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mengadab mereka? Kemudian kenapa pula di dunia mereka berubah? Nah, ini jemaat umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban-jawaban dari ayat dan hadis yang kita muqaddimahi khutbah itu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sejak awal telah memfitrahkan mereka di atas tauhid, sebagaimana ditekankan oleh Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Kemudian umat Islam, kenapa kemudian mereka berubah? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni orang-orang yang lebih memilih kekufuran, sama saja bagi mereka. Engkau nasihati, engkau berikan peringatan, atau engkau tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Mereka yang lebih memilih kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk diberikan hidayah kepadanya, maka orang ini dadanya akan lapang kepada Islam. Dia akan menerima ajaran-ajaran Islam, lapang dadanya dengan syariat Allah. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu bis sama. Tapi barang siapa yang dia ternyata ditakdirkan sebagai orang yang sesat, itu dikarenakan dia tersebut merasa sempit dengan hukum Islam. Kok dibatasi? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Sempit dadanya dengan syariat Islam. Seakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia seperti orang yang naik ke langit, udara dan oksigen semakin hilang sehingga membuat dadanya terasa sesak. Nah, umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi di awal kita sebutkan, yudillu man yasha, menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan sebagaimana kata Rasul telah ditetapkan tempatnya di neraka atau di surga, kecuali itu karena ulah dia sendiri. Dan kita tahu Allah tidak zalim. Wa ma zalamuna, dan kita juga tidak bisa menzalimi Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dia tidak zalim, dan Allah berikan sifat pada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana, Allah maha adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberikan hal yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi ketika seorang hamba menyimpang dari jalan kebenaran, dia dihadapkan dua jalan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabil, kami telah tunjukkan kepadanya jalan yang benar, imma syakiran wa imma kafura. Maka sikap dia tinggal memilih,
menjadi yang bersyukur atau menjadi yang kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali di dalam Al-Quran untuk memukaddimahi sebuah hal yang penting, yang setelah sumpah itu apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan kepada jiwa sifat yang buruk dan sifat yang baik. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwa, memilih jalan takwa, dan hinalah, rugilah orang yang memilih mengkotori jiwanya, yaitu menempuh jalan fujur. Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi dalam ayat yang lain, wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan suatu kaum setelah sebelumnya ada hidayah, mereka dapat petunjuk, kemudian tidaklah Allah ambil hidayah ini kemudian Allah sesatkan mereka kembali, kecuali sebelumnya sudah ada penjelasan-penjelasan dari Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak mungkin mengazab, tidak mungkin menyiksa sampai kami utus seorang rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin umatul Islam, kalau dia memberikan surga kepada seorang hamba, dia berikan hidayah kepada seorang hamba, maka itu adalah karena fadilah karunia-Nya dari Allah. Kalau dia menyiksa, kalau dia menghukum, itu adalah karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah zalim. Maka tidak perlu lagi kita bertanya, kenapa Allah akan azab si fulan sementara kesesatan dan hidayah itu telah ditentukan oleh Allah. Hamba yang menyalahi fitrahnya, hamba yang lebih memilih jalan-jalan kesesatan daripada memilih jalan-jalan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah, wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal bayyinah, wa taqabbala minni wa minkum dirasatahuma innahu huwal ghafuru dzul fadilah. Alhamdulillah katsiran wassalatu wassalam ala al-mab'uts basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Umat Islam, dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hidayah saat ini, hidayah yang begitu besar, yaitu hidayah kepada sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Suatu hari salah satu sahabat sekaligus murid Imam Ahmad mengatakan, man mata ala sunnah mata ala khairin. Siapa yang wafat di atas sunnah, dia wafat di atas kebaikan. Kata Imam Ahmad, uskut, diam, itu salah. Kata beliau, man mata ala sunnah mata ala khairin kulli. Siapa yang wafat di atas sunnah, dia wafat di atas segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala umat Islam memberikan hidayah ini. Sering saya katakan, hidayah bukan hadiah yang kalau sudah diberikan kepada kita menjadi hak kita selamanya. Tapi hidayah adalah amanah. Dia akan diambil dari pihak yang tidak bisa menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang insan dengan tentang manusia, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu dua mata, kami jadikan bagi dia lisan dan dua bibir,
dan kami telah berikan kepada dia dua jalan. Allah sebutkan dengan najdain, yaitu kalau orang Arab menyebut najd ini adalah jalan yang mendaki. Artinya apa? Sebagaimana jalan keburukan itu sulit akibatnya, yaitu siksa, azab dan sebagainya, jalan untuk mempertahankan berada dan untuk mempertahankan kebenaran pun sulit. Keistiqamahan. Dan ingat kembali di khutbah awal, kalau kemudian saat ini kita dapat hidayah, alhamdulillah. Kemudian besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau berapa tahun kemudian kita berubah dari jalan ini, wal'iyadzubillah, tidak boleh dicela kecuali kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacalah wahai Muhammad berita tentang orang yang telah kami karuniakan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha, ternyata dia memilih keluar dari jalan itu. Dia yang memilih. Kemudian setelah dia keluar, dia diikuti oleh syaitan. Semakin mudah syaitan, ketika dia jauh dari ilmu, semakin mudah syaitan menggodanya. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kemudian dia menjadi orang yang sengsara. Apa kata Allah? Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami bisa angkat derajatnya dari orang yang kenal ayat-ayat Allah menjadi orang yang lebih tinggi. Tapi apa kata Allah? Walakin akhlada ilal ardh. Tapi dia lebih cinta dunia. Wattaba'a hawa, dan dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Maka ini akibatnya umat Islam. Allah ambil hidayah darinya, dan Allah tegaskan falamma za'u azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sudah mulai melangkah untuk keluar dari hidayah, sudah berpikir untuk itu dan sudah tekad untuk keluar, sudah malas dalam agama Allah, malas dalam ibadah, malas dalam ilmu, kami lencingkan dia sejauh-jauhnya. Dan inilah kata Nabi SAW, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang telah tersesat jalannya, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat Islam, kemudian yang telah memberikan kepada kita pula nikmat sunnah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita istiqamah, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita semangat yang besar untuk urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم باتباع القرآن والسنة وأمركم باتباع الرسول بفهم الصحابة. نسأل الله الكريم أن يثبتنا على الدين والحمد لله رب العالمين.
Summa aqimis salat.